Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianta Dawiyah Widodo dari Fakultas Agama Islam Komunikasi Penyiaran Islam semester 2C. Di sini saya akan mempresentasikan dari 7 materi mata kuliah Ulumul Quran oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Materi yang pertama, sejarah kodifikasi. Yang kedua, Nuzulul Quran, surah Makkiyah dan Madaniyah, dan Asbabul Nuzul. Yang ketiga, Nasokh dan Mansukh, definisi dan klasifikasi. Yang keempat, hukum qiraah. Yang kelima, studi kolerasi ayat dan surat Al-Quran. Yang keenam, nama-nama lain Al-Quran. Yang ketujuh, tafsir ayat ahkam. Yang pertama, sejarah kodifikasi. Sejarah kodifikasi. Kodifikasi Al-Quran telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW setiap menerima wahyu. Muhammad SAW selain membacakannya dan mengajarkannya kepada sahabatnya, juga meminta mereka yang pandai baca dan tulis untuk menuliskan ayat-ayat yang diajarkan tersebut. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi peristiwa tragis dalam Perang Yamamah. Saat itu sebanyak 70 sahabat yang hafal Al-Quran gugur. Atas saran dari Umar bin Khattab, Abu Bakar lalu mengumpulkan para penghafal Al-Quran dan mulai menyusun proyek Al-Quran dalam satu mushaf. Proyek ini disempurnakan oleh Utsman bin Affan dengan menyeragamkan dialeknya, kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Berbeda dengan Al-Quran yang telah ditulis pada masa Nabi SAW, hadis lebih banyak dihafal daripada ditulis. Bahkan Nabi SAW pernah melarang sahabat untuk mencatat hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Quran. Yang kedua, Nuzulul Quran, surat Makkiyah dan Madaniyah dan Asbabul Nuzul. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, ayat-ayat yang bicara tentang Al-Quran itu diturunkan banyak sekali. Dalam surat Al-Qadar sudah jelas bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bagi orang-orang ateis, orang-orang liberal, atau orang yang anti terhadap mukjizat Al-Quran, dan juga orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran yang dianggap sebagai kebudayaan lokal itu terbantah dengan firman Allah tadi, bahwa Al-Quran itu bukan budaya lokal, bukan budaya Arab, tetapi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai cahaya. Al-Quran diturunkan ke bumi kurang lebih 23 tahun secara bertahap diturunkannya. Surat Makkiyah bisa dilihat dari sisi karakter masing-masing ayat tersebut. Masing-masing ayat tersebut, kalau dilihat dari sisi waktu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu disebut surat Makkiyah. Dan kalau surat diturunkan setelah Nabi hijrah, maka disebut surat Madaniyah. Cara yang kedua mengetahui surat Makkiyah itu dari sisi tempat. Kalau diturunkan di Mekah berarti Makkiyah, dan tempat-tempat yang bertetangga dengan Mekah seperti Al-Arafah, Hudaybiyah itu disebut juga ranahnya Mekah. Ya, nasakh dan mansukh. Nasakh artinya mengangkat, mengganti atau menghilangkan suatu hukum yang sifatnya hukum syar'i. Diangkat dengan khitab syar'i. Jadi mengganti suatu hukum lama menjadi hukum yang baru dalam koridor itu semuanya adalah dengan khitab syar'i. Dulu di awal-awal Islam ziarah kubur itu dilarang karena khawatir para sahabat dulu ketika ziarah khawatirnya orang-orang malah minta ke kuburan, tetapi ketika iman para sahabat itu sudah kuat yang tidak memungkinkan lagi untuk syirik dengan meminta-minta ke kuburan, maka hukum yang asalnya dilarang menjadi boleh. Itu konteksnya nasakh dan mansukh. Contohnya, dulu umat Islam di awal Nabi diperintahkan untuk sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian hukum ini yang asalnya menghadap Baitul Maqdis sebagai salah satu bagian dari sholat yang syaratnya menghadap ke sana, kemudian datang perintah Allah untuk pindah kiblatnya ke Baitullah atau Mekah. Nah, itu konteksnya nasakh dan mansukh. Hukum seperti itu sah-sah saja kalau Allah sendiri yang mensyariatkan,
suatu hukum karena satu hikmah yang kemudian Allah mengganti hukum yang sepadan atau yang lebih baik itu biografisnya Allah. Nasakh dan mansuh ini ketika terjadi, maka hukum yang diganti menjadi hukum yang lebih baik. Artinya, ini menjadi lebih sempurna. Kesimpulannya adalah, masalah nasakh dan mansuh ini bisa diterima secara akal dan bisa diterima secara wahyu. Yang keempat, hukum qiraah sabah. Di dalam periwayatan Al-Quran, terjadi beberapa perbedaan dalam masalah qiraah. Perbedaan itu memang perbedaan yang bersumber dari talaqi, yaitu di mana para sahabat belajar qiraah dari Rasulullah SAW. Al-Quran ini diturunkan dengan berbagai macam variasi cara membacanya, dan itu dikenal dengan qiraah sab'ah, karena Al-Quran itu turun dengan 7 huruf atau 7 qiraah. Peristiwa ini muncul ke permukaan ketika terjadi peristiwa di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar dan juga sahabat Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu ketika terjadi perdebatan antara keduanya dalam masalah tata cara membaca Al-Quran. Karena terjadi perbedaan itu, maka Umar dan Hisham menghadap Nabi SAW. Dan Nabi membenarkan bacaan keduanya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan bacaan Umar. Disinilah Nabi membenarkan dari masing-masing bacaan. Masing-masing memang manqul atau dinukil dari riwayat Nabi SAW. Dan kemudian inilah yang dijadikan metode Abu Bakar di dalam mengumpulkan Al-Quran. Salah satu syarat mutlak di dalam pembukuan Al-Quran yaitu Abu Bakar mensyaratkan pada orang yang datang tadi membawa riwayat itu harus betul-betul talaki atau yang benar-benar mendengarkan Nabi SAW. Ini juga yang dipakai oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai satu kaidah bahwa siapa yang talaki, mendengar langsung, belajar langsung dari Nabi SAW, hendaklah dia datang kepadaku. Talaki ini menjadi syarat mutlak sah tidaknya suatu qiraah. Yang kelima, studi kolerasi ayat dan surat Al-Quran. Bahwasannya studi munasabat ini tujuannya adalah kita ingin mengetahui kolerasi antara satu ayat dengan ayat lain, surat dengan surat yang lain. Karena Al-Quran itu satu rumpun. Munasabat secara bahasa adalah al-muqarabah, jadi saling berdekatan seakar dengan kata nasab. Begitu juga dalam Al-Quran, ayat dengan ayat, surat dengan surat diibaratkan dengan satu nasab, sehingga antara surat satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ilmu munasabat itu ilmu yang secara khusus untuk mengkaji kolerasi antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain. Imam Azhar kasih juga di dalam kitab Al-Burhan fil Ulumil Quran, beliau mendefinisikan apa itu ilmu munasabat, yaitu keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sebagiannya dengan sebagian lain. Sehingga antara ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran itu seakan seperti satu rumpun kalimat yang satu. Yang keenam, nama-nama lain Al-Quran. Karena sifat nama Al-Quran ini sangat banyak dan menunjukkan semua itu adalah sebagai kesempurnaan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, wahyunya Allah, bukan dari produk budaya sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang liberal, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dari nama-nama ini, kita akan mengetahui bagaimana sifat kesempurnaan dari Al-Quran. Sebagian ulama seperti Imam As-Suyuti menyebutkan ada 55 nama. Ada juga yang mengatakan 90 nama. Tentu itu berdasarkan pada ulama tafsir yang berkaitan dengan masalah nama-nama Al-Quran ini. Yang pertama, kata Imam As-Suyuti, Al-Quran itu dinamai dengan Alkitab. Bagaimana juga disebut dalam surat Ad-Dukhan. Al-Quran juga dinamakan Quranul Karim dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berisi tuntunannya
ini adalah bacaan yang sangat mulia. Kenapa tadi disebut Alkitab? Karena Alkitab itu secara bahasa adalah mengumpulkan secara komprehensif, mencakup segala hal yang di dalamnya ada hukum halal, ada yang berkaitan dengan masalah kehidupan manusia, dan semua ilmu disebutkan dalam itu, maka disebut Alkitab. Yang ketujuh, tafsir ayat ahkam. Di dalam Al-Quran, itu banyak para ulama yang secara khusus mengumpulkan ayat-ayat ahkam. Jadi, ayat-ayat yang di dalamnya berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, yang berbicara tentang halal, haram, mubah, ataupun makruh. Itu yang biasa disebut dengan ayat-ayat ahkam. Dan juga mencakup al-ahkam, asy-syar'iyyah, al-ma'ilah. Imam As-Sayuti dan juga para ulama yang membidangi ulumul Quran ini menyebutkan bahwa ayat-ayat tentang ahkam itu kurang lebih sekitar 500-an. Sebagaimana juga disebut oleh Imam Al-Ghazali ada sekitar 500 ayat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.